Kalau misalnya masih belum siap, yang penting tanda-tanda bahayanya ini jangan sekali-sekali diurut. Karena pernah dapat pasien saya kebetulan waktu itu juga agak di perifer, ada riwayat dipijat. Ya, anak kan tipis. Ya. Dan bawahnya udah langsung usus. Bawahnya adalah saluran inguinal yang ada konten spermatikordnya juga. Diurut, udah ususnya juga intestinalnya pada saat dibuka udah banyak luka, banyak perlengketan juga di kanalisnya. Jadinya sesuatu operasi yang harusnya lebih simple jadinya complicated karena ada manuver-manuver dari luar kan yang harusnya nggak perlu. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Sentra Stage ya, program podcast Sentra Medical Hospital Group. Kali ini kita sudah berada di Sentra Medical Hospital Cisalak dan akan ngobrol-ngobrol bersama special guest, bintang tamu, narasumber kita yaitu Dr. Saskia Pratana, spesialis bedah anak. Apa kabar Dr. Saskia? Baik. Dr. Kia dong ya, saya harus manggil ya. Mana aja dong. Mana aja gitu, saya ikut Erlang apa-apa. Oh, iya. Oke, Dr. Kia, kita akan bahas topik yang mungkin cukup sering ya dok dibahas sesuai dengan spesialisasinya Dr. Kia, yaitu masalah hernia. Ya dok ya, hernia. Tapi sebelumnya mungkin dok bisa dijelasin nggak sih dok, hernia ini apa sih, kok bisa terjadi pada anak begitu? Jadi sebenarnya dok, kalau kita ngomong hernia dulu, sebenarnya bukan seperti orang kan mikirnya hernia langsung ke hernia yang turun di selangkangan. Nah, Cuman betul. in general sebetulnya hernia itu adalah protrusi atau tonjolan organ ke rongga yang lain yang nggak semestinya. Jadi itu adalah istilah payungnya. Iya, iya. Kalau misalnya ngomong hernia ada dua macam. Betul. Yang kelihatan kita sebut hernia eksterna, jadi kita kelihatan nonjol. Kalau nggak kelihatan kita sebut hernia interna, jadi di dalam. Gitu aja. Nah, yang kita sebut lazim hernia di awam itu biasanya hernia pada inguinal atau yang terjadi di selangkangan. Jadi tonjolannya itu pada lipat paha sampai dengan kalau pada anak laki-laki di buah zakarnya. Skrotumnya, betul. Jadi itu ngomongin hernia. Nah, bisa banget terjadi pada anak-anak. Nah, cuman hernia kita harus tahu dulu ada dua macam. Kalau ngomongin hernia pada inguinal. Iya. Yang pertama itu hernianya adalah didapat. Nah, itu biasa pada orang tua. Berarti bisa dicegah, kemudian penanganannya justru prinsipnya nanti berbeda. Nah, sedangkan pada anak-anak biasanya sih kita ngomongin hernianya kongenital atau bawaan. Jadi lahir emang udah ada predisposisi atau sudah terjadi faktor risiko terjadinya hernia di dalam badannya sendiri. Jadi nggak ada yang bisa dicegah sebetulnya. Berarti semua pada anak-anak merupakan hernia kongenital. Ada yang didapat, ada cuman oke. jarang sekali. Nah, biasanya didapat itu karena udah pernah tahu mungkin dok orang-orang tua kan ngeden, konstipasi lama, Betul. bisa sembelih terus-terusan, batuk terus-terusan, ngangkat Angkat beban. bener. Jadi ngeden-ngeden berkuat itu kan mengkontraksikan otot abdomen secara terus-menerus, ada daerah yang lemah jadinya itu jadi nama istilahnya locus minoris terjadinya hernia. Jadi dia jebol lewat situ. Anak-anak bisa meskipun jarang karena itu kan kejadiannya kan kronis ya. Jadi biasanya kita asumsi kalau terjadi anak-anak itu hernianya bawaan gitu. Kalau hernia bawaan jadinya penyebabnya adalah ada saluran yang kita sebut PPV namanya patent processus vaginalis yang merupakan tonjolan dari lapisan dalam perut atau peritoneum. Harusnya udah nutup pas dilahir tuh, tapi karena nggak nutup jadi ada pintu antara rongga abdomen dan ke bagian selangkangan atau ke bagian inguinal sampai dengan buah zakar pada laki-laki gitu. Oke, berarti kalau hernia kongenital apalagi kan masih bayi dok, berarti apakah itu sudah harus masuk indikasi segera dioperasi atau bagaimana dok? Kalau kami, jadi untuk guideline terbaru kami, kalau dulu itu kan masih boleh nunggu berat badan, usia, dan lain-lain. Tetapi karena mengingat ini resiko untuk terjepit ususnya itu kan tinggi dok. Jadinya kan dia kan di daerah yang sempit, usus kalau sudah terjepit di situ makin bengkak, makin kejepit juga, itu yang justru meningkatkan morbiditas istilahnya. Kan yang aslinya mungkin operasi hernia itu adalah operasi yang lebih ringan dibandingin lainnya, tetapi begitu sudah terjepit itu nanti resikonya kan tinggi sekali. Jadinya dianjurkan adalah begitu terdiagnosa hernia itu adalah elective surgery yang urgent, jadi secepatnya. Elektif tapi urgent ya dok ya. Iya, terjadwal, cuman kalau bisa tidak nunggu terlalu lama karena takut kejepit itu. Karena kan kita kan dulu rekomendasi berbeda karena penelitian bertahun-tahun, ternyata kok angka kejepitnya tinggi banget dan kalau udah keburu kejepit kan morbiditasnya langsung begitu langsung naik, komplikasinya langsung tinggi sekali. Jadi yang anjurannya adalah urgent elective surgery, jadi harus segera.
Oke, jadi Sobat Sentra mungkin bisa disederhanakan ya dok. Ini hernia operasinya bisa direncanakan, tetapi harus segera. Jangan menunda-nunda lagi. Takutnya keburu kejepit soalnya. Betul. Karena juga bisa mengancam nyawa ya. Morbiditas maksudnya itu ya. Mortalitas juga bisa sampai karena kan dengan kejepit muntah-muntah, dehidrasi, nggak tertangani dehidrasi, mungkin meninggalnya karena dehidrasi, mungkin meninggalnya karena sepsis karena ada perforasi organ berongga, karena kejepit kan ususnya bisa mati, terus kemudian terjadi peritonitis, bisa juga terjadi sepsis, mungkin mortalitasnya dari situ, bukan dari hernianya sendiri sebetulnya, tapi dampak dari hernianya itu. Oke, I see. Dok, kalau begini saya mau tanya, sebenarnya apa sih dok faktor-faktor resikonya gitu dok? Apakah memang, let's say katakan anaknya sudah agak besar lah ya dok, sudah balita atau usia sekolah, sebenarnya apakah karena memang dia sudah terindikasi hernia sejak awal, tetapi ya karena mungkin kurangnya edukasi, tinggalnya mungkin di pelosok dan dibiarkan pada saat dia dewasa baru dioperasi. Sebenarnya ada faktor-faktor resikonya nggak sih? Ada sih, sebenarnya kadang-kadang pernah juga saya dapat ternyata sebenarnya emang nggak simetris sih dok, kanan kiri dari kecil, cuman nggak ngeh gitu, dikira nanti kan ini gitu ya. Kok nggak paling hilang simetris, sendiri ya, gitu. Biasanya itu sih dok, jadi belum ada gejala-gejala usus kejepitnya, cuman palingan ya dok saya perhatiin pas masih bayi ini kok emang gede sebelah, cuman kadang kempes lagi, dikiranya karena udah bisa kempes jadi ya udah nggak apa-apa. Dan anaknya nggak pernah ngeluh apa-apa kan? Nah, gitu. karena sebelum dia kejepit biasanya nggak akan sakit dok, paling cuma jendolnya aja. Kalau kejepit baru ada masalah, nyeri karena vaskularisasi terganggu pada usus itu yang menyebabkan nyerinya. Satu, dua, ada tanda-tanda kan usus kan selang ya, begitu kejepit berarti kan selang mampet, apa makan minum keluar lagi jadi muntah, nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, baru dia dok ada masalah gini. Sebelumnya kan paling cuman gede sebelah, nanti kempes lagi kodok gitu, jadi nggak urgent berobat kadang-kadang gitu. Oke, baik dok. Untuk operasinya ini sendiri sebenarnya makan waktu berapa lama sih dok? Untuk durasi tergantung ketemunya apa. Biasanya kalau orang nanya, saya kan itu kan pertanyaan yang sering kan ya. Dok, operasi butuh berapa lama? Kalau kami kadang yang penting kerja tidak dalam jangka waktu yang kepanjangan, karena kan otomatis biusnya lebih panjang. Tetapi tidak terburu-buru juga, karena kan tidak kebut-kebutan sama siapapun karena yang penting aman. Tetapi rata-rata sih kalau hernia yang tidak terjepit, anaknya baik-baik aja, makan waktu biasanya di bawah 1 jam. Cuman sekali lagi tergantung kondisi anatomis, tergantung kondisi usus, tergantung kondisi anak juga. Tetapi dok, prognosanya pasti selalu baik ya dok kalau belum kejepit. Kalau belum kejepit. Biasanya itu makanya kenapa kita lebih cepat, karena ya mumpung masih fine-fine aja, dia nggak kejepit, dia juga masih bugar anaknya, kan berarti harapannya prognosis pasca operasinya kan pemulihannya cepat pulang, cepat makan. Kalau dia udah keburu kejepit kan mungkin puasa dulu, atau apalagi kalau ususnya bocor pasti puasanya lama. Belum lagi kalau harus dibikinkan stoma, ada yang pernah terpaksa karena bocor dan kondisi anak giginya juga buruk, terpaksa dibikinkan stoma, kan pemulihannya lebih lama dan operasi jadi berulang-ulang kan. Gitu. Nah, ada kan hernia yang tadi dokter bilang hernia di dalam ya dok, yang nggak mungkin terlihat oleh mata. Betul. Sebenarnya dok, apa sih mungkin yang bisa membantu para orang tua ya, para bunda dan ayah kalau misalkan aware nih, waduh takutnya ya kan nggak tahu nih dok gejalanya seperti apa. Sebetulnya yang saya sebut hernia di dalam itu yang paling sering pada kasus anak-anak tuh hernia diafragma dok. Jadinya kan munculnya pada saat usia neonatus sudah langsung ada gejala respiratory distress atau gawat nafas. Karena kan si organ-organ perut itu kan naik semua ke dalam rongga dada. Nah itu jadi biasanya bukan dari orang tuanya yang aware, karena dia langsung lahir langsung gawat nafas, biasanya dari tim medisnya akan ini ada something wrong pasti. Itu yang disebut hernia interna yang nggak kelihatan, paling sering pada anak-anak itu. Orang dewasa juga bisa terjadi hernia interna sama hernia diafragma, tapi misalnya pasca trauma, jadi habis kecelakaan ada injury, ada diafragma atau otot nafas, jadi ada lubang atau apa, jadi masuk naik ke atas, ada juga seperti itu. Cuman gejalanya biasanya gawat nafasnya, karena dia kan neken semua. Seperti itu. Oke, jadi itu kalau untuk hernia yang internal yang hernia diafragma tadi itu. Yang diafragma ya, oke. Terus apa lagi nih dok? Pernah nggak sih dok ada kasus yang mungkin dokter pernah temuin atau ya selama bekerja, selama berpraktek begitu, kasus-kasus hernia yang mungkin menarik atau menantang buat dokter gitu? Sebenarnya ada yang sampai, yaitu mungkin karena tidak aware atau dianggap
nggak apa-apa gitu ya. Dan yang paling ini yang saya juga pesenin ke keluarga pasien gitu. Ini kan urgent elektif, jadi masih bisa terjadwal, nunggu dia fit, kadang nunggu siap dan lain-lain kan. Karena kan kesiapan mental kan penting juga orang tua kan. Nah, cuman kadang-kadang nunggunya itu kan suka dibisikin pijat, urut gitu kan. Jadi itu saya tekankan semua kembali ke pasien kan, semua kembali ke keluarga pasien. Saran kami memang operasi karena resikonya begini-begini. Tapi kalau misalnya masih belum siap, yang penting tanda-tanda bahayanya ini jangan sekali-sekali diurut. Karena pernah dapat pasien saya kebetulan waktu itu juga agak di perifer, ada riwayat pijat. Karena kan kalau orang hernia dewasa kan seringnya diurut gitu kan, katanya biar nggak tahu lah, biar masuk lagi kan. Masuk lagi. Sedangkan kan kulitnya anak kan tipis. Ya. Bawahnya udah langsung usus. Bawahnya adalah saluran inguinal yang ada konten spermatic cord-nya juga. Diurut. Udah ususnya juga intestinalnya pada saat dibuka udah banyak luka, banyak perlengketan juga di kanalisnya. Jadinya sesuatu operasi yang harusnya lebih simple jadinya complicated karena ada manuver-manuver dari luar kan yang harusnya nggak perlu. Karena logikanya itu kan saluran yang terbuka dari dia lahir udah terbuka salurannya. Mau kita manipulasi seperti apapun dari luar juga nggak akan bisa nutup kan. Itu beda sama hernia dewasa yang karena kelemahan dinding perutnya itu. Jadinya misalnya suruh pakai stagen itu masih make sense karena kita mau memperkuat dinding perutnya. Kalau ini kan tidak ada yang mau kita perkuat dan kita nggak bisa nutup salurannya dari luar kan. Mau kita tekan kayak gimana pun tetap ada salurannya. Jadi palingnya seperti itu sampai ada yang berat sekali sampai ususnya bocor, ada sampai harus dibikinkan stoma. Jadi harus BAB sementara berbulan-bulan dari dinding perutnya hanya karena suatu hal yang mungkin orang anggap remeh ya hernia gitu. Jadi karena diurut itu sehingga juga memperburuk keadaan. Iya, karena kan kita nggak tahu tekanan tangannya orang kan, itu kan membuat luka kan sebenarnya kan di dalam, kita nggak tahu apa yang di dalam, itu juga dengan tekanan tinggi mungkin bikin luka, jadi lengket, udem semua di dalam, perforasi juga intestinalnya. Jadi sama sekali tidak dianjurkan. Diemin aja pokoknya. Iya ya, jangan bawa ke tukang urut ya. Betul. Kalau kami sih basic edukasi gini, kalau ngurut sesuatu yang di bawahnya kerasa nih tulang atau apa, it's okay gitu, karena kan ada pelindung di bawahnya. Tapi kalau perut kan lembek, makan lembek, janganlah gitu. Karena kita nggak tahu dalamnya apa, takutnya tekanannya ini malah ngelukain yang di dalam kan nggak kelihatan kan kalau memar atau apa dalam. Kalau di sini kan kita bisa lihat di tangan, di kaki, oh iya. Ini memar gitu. Kan kalau orang habis diurut kan kelihatan merah-merah gitu. Betul. Iya. Setuju, Dok. Baik, Dok, ini saya mau tanya. Katakanlah seorang anak yang setelah dioperasi pada saat dia usia anak, apakah untuk dia kambuh lah ya, Dok, misalkan, atau kena lagi setelah dioperasi, ada nggak sih peluang itu? Ada, jadi sebelum kami operasi pasti kan kami inform konsen kan, Dok ya. Kita kasih tahu bahwa ini kalau operasi itu judulnya resiko dan komplikasi. Beda sama pemberian pengobatan, misalnya kan ada efek samping. Karena kita ngasih obat buat penurun panas, efek sampingnya adalah alergi misalnya. Kalau operasi kan bukan efek samping bilangnya. Bilangnya adalah ada komplikasi yang terkait operasi dan resikonya. Resikonya biasanya kan karena itu namanya kita mengiris, resiko perdarahan pasti ada. Karena kita juga bekerja mencoba untuk memisahkan jaringan sakit dari sehat. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada perlengketan karena lain-lain, karena bengkak jadinya terjepit bengkak, ada resiko injury terhadap organ-organ sekitarnya karena susah dipisahkan, bisa itu harus sampaikan ke keluarga. Terutama yang vital adalah saluran sperma kan, Dok, the vas deferens, dan pembuluh-pembuluh darah menuju ke testis itu harus diedukasi bahwa kemungkinan bisa terkena itu. Dan komplikasinya adalah bisa terjadi rekurensi atau terjadi lagi kalau misalnya hernianya, jahitannya, banyak faktor dari jahitannya, dan dari dokter bedahnya harus meyakinkan bahwa jahitannya kan kuat kan, Dok. Mana kami jahitannya bisa berkali-kali berlapis-lapis supaya nggak jebol. Tapi saya juga punya pengalaman udah dijahit berlapis-lapis, kebetulan anaknya juga pasca operasi nangis, kejer gitu. Biasanya kalau usus baik-baik aja kan saya udah kami bolehin makan, minum. Jadi kan anak-anak itu biasanya nyeri itu minimal, tetapi rewelnya karena haus, lapar kan. Terus karena takut, jangan dikasih makan dulu, makin rewel, makin nangis, kejer, jebol, hernianya ada. Terus aktivitas misalnya udah terlalu memaksakan aktivitas berat sehingga jahitannya itu juga belum terlalu kuat, terus jebol, itu juga bisa. Jadi komplikasinya ya terjadi lagi bisa kalau dalam periode pemulihan, misalnya kan benang itu kita anggap terserap 3 bulan lah. Jadi dalam periode pasca operasi yang tidak terlalu berbulan-bulan terjadi lagi benjolan, kita anggap itu adalah rekarensi. Cuman kalau nanti misalnya sekarang udah lakukan repair hernia anak.
terus puluhan tahun kemudian tiba-tiba muncul lagi udah tua gitu. Mungkin asumsi kita lebih kepada jangan-jangan sekarang hernia tapi yang hernia orang tua yang didapat gitu. Jadi karena batuk gara-gara itu. Biasanya kalau rekurensi pasca operasi biasanya rentang waktunya nggak terlalu jauh dari pasca operasi gitu. Oke. Nah ini menarik juga tadi dokter bilang ada resiko ya dok yang harus diedukasi, yang harus dijelaskan kepada pasien ya. Pernah nggak ada teman orang tua kayak, aduh dok, kok jadi menyeramkan begitu ya dok gitu? Nggak usah deh dok, nggak jadi, jangan dulu operasi deh gitu. Dan kan memang kewajiban kami apalagi kan mengiris dan melakukan tindakan invasif kan. Jadi kan kewajiban kami untuk menjelaskan yang memang seperti ini kemungkinannya. Maksudnya memang ada kemungkinan terburuk, cuman kan harapannya enggak. Cuman kalaupun terjadi harus siap memang karena jangan sampai menyepelekan. Itu kembali lagi ke tadi dok yang orang misalnya tanya berapa lama sih operasi? Nggak lama kan dok? Kalau saya pribadi jarang untuk bilang cepet kok sebentar gitu. Istilahnya jadinya sombong gitu. Jadinya lebih baik kalau saya lebih baik edukasi karena ini kan anak-anak pasti ada kekhawatiran yang ekstra dari anak-anak. Jadi mendingan ya udah memang tahu resikonya tapi tujuan utamanya kan buat nolong kan. Kita tidak mau mencederai, kita buat ada resiko dalam proses kita mencoba nolong pasti ada resiko tapi tujuan akhirnya kan menolong. Ada yang akhirnya nggak mau, ada yang takut ya ada. Tapi banyakan sih pengalaman saya para orang tua karena sudah teredukasi, udah browsing juga kan sebelumnya udah tahu bahwa ya emang nggak bisa diapa-apain lagi tanpa operasi ya udah mau gimana lagi, yang penting yang terbaik gitu. Dok, soal resiko tadi ya, yang bisa kena ke vas deferensnya, ya kan spermatic cord-nya. Apakah memang ada case dok, dia berdampak ke situ akhirnya pada saat dia dewasa atau remaja agak terganggu di bagian? Literatur ada, pengalaman pribadi sih enggak ya untungnya. Cuman memang pernah dengar dan memang di textbook kami dan jurnal gitu resiko untuk cedera pada spermatic cord itu adalah salah satu yang harus diedukasi dan harus diwaspadai. Makanya kan harus extra careful untuk nanti misahin. Cuman itu kan masalah testis. Kalaupun misalnya terkena vas deferensnya amit-amit itu berarti kan sebelah, berarti istilahnya vasektomi yang tidak sengaja. Betul. Kami masih bisa mengharapkan harapannya kan masih ada testis yang sebelah sebetulnya seperti itu. Nah, cuman itu tetap harus disampaikan ke keluarga kan misalnya ada injury yang kasus yang tadi itu yang lengket sekali itu dan nggak bisa dipisahkan udah udem semua. Saya udah nggak tahu misalnya misahin yang mana. Itu harus disampaikan kemungkinannya. Cuman biasanya kami kan edukasi bahwa masih berharap ada testis yang sebelahnya. Kalaupun juga misalnya dan sebaliknya kan punya dua testis dua-dua aja juga tidak menjamin 100% kesuburan sebetulnya. Nah, ini dengan adanya kelainan, ada risiko ini, ada kemungkinan ada kerusakan, tetapi kita harapannya masih bisa berharap sama testis yang sebelahnya kayak gitu. Dok, tadi kan juga dokter bilang bahwa kebanyakan ya hernia ini yang pada anak adalah hernia kongenital. Kalau bayi-bayi yang katakanlah belum cukup umur untuk lahir ya prematur, apakah resiko untuk kena itu juga ada dok? Ada predisposisi yang lebih tinggi gitu untuk terjadinya hernia karena dia kan lahir ibaratnya belum selesai semua urusan dalam badan. Belum mature ya organ-organnya begitu. Ada teori yang saya nggak tahu maksudnya udah dibuktikan atau belum bahwa sebenarnya si PPV atau yang saluran terbuka itu bisa menutup di bawah usia 6 bulan tapi sepertinya bukan yang besar yang bisa menampung hernia, cuman yang hidrokel jadi cuman kecil, jadi yang turun hanya cairan peritoneum aja. Itu prematuritas itu merupakan faktor resiko atau itu mempredisposisikan terjadinya hernia dan hidrokel lebih tinggi dibanding yang lain karena ya asumsinya lahir tuh belum selesai semua gitu yang proses-proses dalam badan gitu. Jadi sebenarnya kenapa terjadi hernia itu karena si proses vaginalis itu ibaratnya kalau pada bayi laki-laki dia tugasnya tuh nganterin testis dok dari dalam perut ke skrotum. Jadi si saluran itu nanti dia nutup seiring dengan si testis sudah ada di skrotum kan. Itu pada bayi prematur kadang juga beriringan dengan testisnya belum turun lah, itu juga meningkatkan resiko terjadinya hernia. Oke dok, mungkin apa ya dok, pesan-pesan kepada para orang tua ya yang mau punya anak gitu ya, semua kan pasti mengharapkan anak yang akan lahir sehat aja. sempurna ya dok ya, seperti apa sih mungkin pesan-pesannya?
Yang jelas belum ada literatur, setahu saya belum ada literatur yang menyebutkan bahwa misalnya ingesti zat-zat tertentu ataupun paparan tertentu yang menyebabkan terjadinya hernia atau terbukanya PPV. Jadi saya edukasi ke keluarga biasanya nggak usah mikirin waktu hamil tuh sakit atau apa, bukan dari situ. Emang belum waktunya aja, nutup dengan banyak faktor yang belum juga diteliti dengan detail sepanjang pengetahuan saya. Jadi untuk yang penting pada saat hamil ya seperti biasa lah, jaga kesehatan dan lain-lain. Cuman kalaupun lahir udah terjadi hernia nggak usah terus flashback dan mikir terlalu penting karena udah nggak relevan gitu. Saya makan apa ya, terus saya sakit nih pas ini, nggak usah terlalu, bukan dari situ gitu. Satu itu. Nomor 2, yang jelas bahwa yang mengingat hal itu berarti tidak ada hal yang bisa dicegah sebetulnya pada hernia anak-anak, kecuali pada hernia dewasa dan hernia didapatkan, bahwa mengurangi faktor resiko seperti ngangkat berat, sembelit berulang, batuk. Untuk anak-anak ya udah emang lahir dalam kondisi seperti itu dan kasusnya banyak, yang penting tahu gejalanya seperti apa, dan kalau nggak yakin langsung ke dokternya atau konsultasi lah supaya nggak berlarut-larut. Apapun itu kan yang penting kalau berobat belum tentu kita juga maksa langsung harus operasi sekarang juga, kecuali ada indikasi emergency. Masih ada ruang wiggle room untuk orang tuanya juga diskusi dan mematangkan hati, dan itu yang penting juga kan. Cuman tahu tanda bahayanya, makanya harus berobat ke kita karena supaya kita bisa mengedukasi kan bahwa ini loh, ini terjadi karena ini. Kemudian tanda-tanda bahayanya kalau yang harus dibawa segera, nggak bisa pakai mikir lagi adalah ini. Palingan itu aja sih Dok, pesan saya supaya konsultasinya itu, karena kami juga nggak akan menyuruh operasi kalau nggak perlu banget. Kalau emang kami suruh operasi memang ada indikasi yang jelas, dan yang penting kami kan juga mengedukasi kan bahwa orang tua juga ngerti dan tahu oh ya ini faktanya, resikonya gitu. Oke. Tadi dokter juga bilang nih bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Sepanjang ini dokter tahu, pernah nggak Dok ada atau berapa banyak dia bisa sampai ke meninggal? Pasien saya pribadi tidak, cuman memang morbiditasnya meningkat yang tadi saya cerita, yang harus sampai dengan stoma itu. Ya, kebetulan anaknya juga gizi buruk, mungkin juga dengan dia tidak nyamannya hernia selama itu kan umur 2 tahun operasi kalau saya nggak salah. Dengan nggak nyamannya mungkin intake-nya juga kurang terjamin dan lain sebagainya. Mungkin juga ada periode-periode terjepit atau inkarserata yang tidak diketahui orang tuanya, dia muntah berulang bisa kan. Karena datang udah dalam kondisi inkarserata strangulata. Bisa aja sampai meninggal kalau misalnya benar-betul lebih late lagi, karena itu anak datang sudah dehidrasi berat, gizi buruk, udah septik juga karena sudah perforasi, udah peritonitis. Kalau tidak segera diberikan antibiotik adekuat, tidak segera di surgical resuscitation istilahnya, ya bisa saja mengarah ke arah mortalitas jadinya atau meninggal bisa. Itu. Ya, jadi berarti memang kembali lagi ke tadi ya Dok, kalau bisa menjaga kehamilan jangan sampai lahir prematur ya Dok ya. Kemudian anaknya juga ya tadi jangan sampai malnutrisi ya, itu bisa jadi perburuk ya Dokter ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Dokter Kia untuk sharing-sharingnya mengenai hernia ya Dok. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya, jangan kapok ya Dok. Oke, baik. Dokter, terakhir praktiknya di hari apa nih Dok, biar Sobat Sentra bisa tahu? Praktiknya di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Oke, jamnya? Hari Selasa jam 9 sampai jam 12, Rabu Jumat jam 2 sampai jam 5. Oke, dicatat. Oke, terima kasih Dokter Kia. Sama-sama, terima kasih. Sehat dan sukses terus untuk Dokter Kia. Ya baik. Ya, Sobat Sentra, demikian untuk Sentra Stage kita kali ini bersama Dokter Saskia Pratana, spesialis bedah anak. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik dan juga narasumber menarik lainnya masih dari Sentra Medica Hospital Group. Dokter Kia pamit undur diri, sampai jumpa.